Semangat pagi, ketemu lagi dengan saya Riri di The Boost Channel. Tapi jangan lupa subscribe and like ya. Saya akan berbagi lagi tentang bagaimana pengalaman saya mendesain bus ya di sesi ke-5 ini. Kita belajar bareng bagaimana memulai desain bus yang baik agar kita memperoleh sesuatu hal yang baru dan juga suatu desain yang bagus juga. Ikuti terus The Boost Channel. Satu desain kiriman dari Gabriel Daren ya. Ini untuk base, kalau saya lihat SHD double glass ya ini ya. Ini banyak sekali detail ya yang dibahas ya di bagian depan atau samping. Ini sayangnya belakangnya tidak ada. Kalau belakangnya ada mungkin pasti saya lihat ini pasti atraktif seperti bagian depannya ya. Kita bahas bagian depan dulu ya. Ini bagian depan tuh untuk garis desainnya hampir mirip sekali dengan SR2 ya, yang sekarang ya, facelift ya. Yang bagian bumpernya itu hampir sama ini, kalau saya lihat. Dan juga ini headlampnya juga hampir mirip juga. Bagian bandu juga hampir mirip. Ada sedikit perbedaan, terutama di bagian bumper ya. Ini untuk bagian depannya itu memang sedikit agresif kalau dari desainnya Mas Gabriel ini. Kita menuju ke samping. Desain samping ini juga banyak sekali variasinya ya, variatif. Ini sekali lagi Mas Gabriel maksud saya, jangan memberi suatu variasi kalau memang tidak diperlukan, karena akan mengganggu desain secara keseluruhan kalau menurut saya. Ini untuk bagian samping di lambung atas. Ini juga terlihat baru ya, dari Mas Gabriel berusaha untuk menampilkan sesuatu yang baru di SW1 nya. Secara keseluruhan sih detailnya banyak sekali. Dan juga intinya tadi itu saya bilang, sesuatu yang biasa kadang jauh lebih bisa menjadi suatu desain yang bagus. Terima kasih Mas Gabriel. Semangat terus belajar bareng ya, untuk bisa menjadi yang terbaik. Terima kasih sekali lagi Mas Gabriel. Berikutnya dari Bayu Prastyo. Ini pengembangan dari Maxibus ya, SHD nih, dengan livery Putra Mulyanya, dengan model ya, kalau ini Discovery, kalau di kita Laksana, Maxibus Laksana. Ini hanya diberi sentuhan agak baru di bagian headlamp ya. Jadi sedikit ada variasi chrome nih kalau tidak salah, yang menjuntai ke bawah. Tampak samping juga variasinya di SW1 juga mungkin baru, cuman detailnya kurang diberi lebih banyak lagi. Mungkin di situ dikasih nama bisnya. Dan tampak samping ada juga, mungkin ini ada juga chrome-nya juga ya. Kok chrome maksud saya aluminium variasi yang diberi lampu, bisa jadi ini mengadopsi dari SR2 HDDG. Terima kasih Mas Bayu Prasetyo. Belajar lagi pasti bisa lah kalau kita mau belajar banyak. Terima kasih. Kiriman dari Syah Camry, mengirim desain double glass juga ini, kalau saya lihat Sweet Class kayak SR2 dengan desain yang baru ya. Tapi ini masukan aja untuk Mas Syah Camry. Kalau mengirim tuh jangan satu warna ya, antara kaca dan bodi itu jangan disamakan, kecuali diberi
action kaca ya di bagian atas. Ini kan polos saja, jadi agak nggak terlihat. Ya buat teman-teman juga semua, sebaiknya kalau ngirim desain mungkin diberi warna lain ya dengan warna kacanya. Misalnya silver atau warna-warna yang mencolok, misalnya juga hijau, kuning, itu tidak masalah. Dengan variasi warna juga tidak masalah. Kita bahas ya untuk suite classnya dari Sheikh Camry. Ini yang saya tadi bilang untuk proporsi, ini harus diperhatikan ya. Jarak sumbu roda bagian depan dan belakang ini kelihatannya terlalu panjang ya, untuk terlalu wheelbase-nya terlalu panjang untuk jaraknya. Jadi mungkin desainnya agak sedikit diganti aja untuk bagian roda belakang, agak maju aja biar proporsinya lebih enak. Ini pun jadi kelihatan panjang sekali bisnya, tapi tidak apa-apa, sudah usaha bagus mengirim desain. Kita lihat bagian SV1, ini banyak sekali tekuk-tekuannya. Ini sebaiknya disederhanakan saja untuk tekuannya di kaca bawahnya itu, karena akan sangat mengganggu sekali untuk garis desainnya. Dan juga di bagian belakang ini sama aja, di bagian belakang disederhanakan aja dengan satu tarian. Ini pasti akan jauh lebih sederhana dan lebih bagus ya. Di bagian depan ini untuk variasi bandonya sama bumerangnya ini kelihatan menyatu ya. Ini sangat tidak terlihat karena warnanya jadi hitam semua. Dan sebaiknya nanti variasi itu diberi warna lain, juga bisa diberi suatu hal yang menarik lah di situ, pasti akan jauh lebih kelihatan. Ini cuman mengirim bagian samping aja ya, mungkin lain waktu bisa dikirim bagian depannya dan juga bagian belakangnya, tidak apa-apa. Tanpa perspektif tampak juga tidak apa-apa, yang penting kita belajar bareng karena kita akan tahu kekurangannya di mana. Terima kasih Sheikh Camry sudah mengirim desainnya ke Debus Channel. Dari Manalu Petrus ya, ini kalau saya lihat mengirimkan desain tampak depan dan juga tampak belakang. Kita bahas tampak belakang dulu ya, karena ini sudah mirip sekali dengan Legacy ya. Ini ada beberapa detail aja ditambahin di bagian atasnya stop lamp. Ini ditambahin detail lubang, ini untuk lubang ini ya, kalau tidak salah untuk lubang udara juga. Dan juga ada sedikit variasi di lubang sirkulasi bagian tengahnya ya. Ini dikombinasi dengan lampu yang memutari lubang sirkulasi udaranya. Untuk bagian depan, ini mengusung konsep yang baru juga. Ini headlampnya saya lihat di Volvo ya kalau tidak salah, divariasi dengan bagian bumper yang juga ada lubangnya untuk lubang sirkulasi udaranya, untuk udara masuk ke dari depan ya, untuk ke mesin. Tapi ini sebenarnya konsep lubang di bagian depan ini cocoknya untuk front engine ya, tapi tidak apa-apa lah. Ini saya kira usaha yang bagus untuk menampilkan suatu desain yang variatif dengan headlamp yang juga baru sekali. Oke, terima kasih sudah mengirim. Sayangnya tampak sampingnya, perspektifnya tidak ada ya. Kalau ada mungkin pasti diberi sesuatu yang baru juga seperti bagian depannya. Terima kasih Mas sudah menjadi bagian dari Debus Channel. Terima kasih sudah mengikuti Debus Channel di bagian ke-5 ini.
Semoga bermanfaat buat teman-teman, karena kita belajar bareng ya, untuk mendapatkan sesuatu yang baru juga. Terima kasih sudah menjadi bagian dari The Best Channel. Salam damai.